Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Sejak seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Disiarkan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Aku sumringahnya beda kan jam segini. Iya dong, karena aku kan udah bilang jam 4 ini aku bakal ajakin kamu ngobrol ya sama dua tamu spesial aku yang udah ada di studio Pro 2 FM. Tadi sempat aku kasih bocoran sedikit ya teman Pro 2. Spill tipis-tipis aja tadi sih. Abis ini spillnya tebel-tebel bareng mereka ya. Tadi aku udah bilang sama kamu kita bakal ngebahasin seputar pemilihan putra-putri Saintek UIN Raden Fata Palembang tahun 2023 ini ya. Satu Melayu, satu budaya, satu cita-cita. Nah, keren kan? Itu yang bakal kita bahas buat hari ini. Jadi kamu juga bisa banget nih untuk kepoin Pro 2 FM. Bukan cuma di 91,6 FM aja ya, tapi juga dari aplikasi kita RRI Digital. Dan kita juga live streaming di YouTube channel RRI Palembang. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol, pengen tanya-tanya nih sama dua tamu spesial aku, boleh banget bisa WhatsApp aja nanti di 0816 1106 916 atau langsung bisa banget di live chat kita ya di kolom komentar kita yang ada di YouTube channel RRI Palembang. Tapi ngomong-ngomong, siapa sih yang bakal diajakin ngobrol untuk sore ini teman Pro 2? Langsung aja. Aku bakal ajak kamu untuk ngobrol bareng Putri Famalia yang merupakan finalis Putri Saintek UIN Raden Fata Palembang 2023. Hai Putri. Halo Kak. Selamat sore. Sore. Aduh, ini finalis kita nih ceritanya ya. Pantas kamu fresh banget ya. Oke, bukan cuman Putri aja teman Pro 2, tapi kita juga bakal ngobrol ya bareng cowoknya adalah Muhammad Fadilah. Dia merupakan finalis Putra Saintek UIN Raden Fata Palembang 2023. Hai. Halo teman-teman. Aku Halo, Kak. panggilnya Fadil. Fadil aja Kak. Fadil ya, benar ya, Muhammad Fadilah itu Fadil panggilannya teman Pro 2. Kita bakal ajakin mereka berdua ngobrol dan mereka ini adalah finalis ya putra-putri Saintek UIN Raden Fata Palembang 2023. Artinya udah di fase final ya, Iya, sesaat betul, lagi. Kak. Tapi finalnya sendiri kapan sih memangnya? Untuk grand final sendiri besok Kak. Besok. Iya, Kak. Oh. Jadi besok ini lagi mau baiklah. persiapan untuk menuju grand final besok Kak. Jadi Kak. Waduh, deg-degan banget nih harusnya ya. Pastinya, Kak. Sebelum mereka deg-degan di sana, kita deg-degan sini dulu buat ngobrol ya bareng teman Pro 2 tapi ya. Besok di mana sih eventnya? Besok ada di Cafe Roka Roka. Cafe Roka. Oke. Tepatnya di Demang Kak. Oh di Demang. Iya. Wah seru banget nih. Buat teman-teman yang mau nyaksiin boleh deh. Nah bisa dong, berarti terbuka untuk umum ya buat yang mau datang, mau Iya. ngeliat nanti kan gimana grand finalnya yang seru banget pastinya ya. Oke deh, artinya berapa finalis untuk tampil besok? Untuk sekarang ini ada total 20 finalis Kak. Jadi total itu 10 pasang. Oh 10 pasang Iya, ya, jadi 10 cewek 10 cowok nih teman Pro 2. Betul. Nah itu dia. Udah sampai sejauh ini ya, setelah melangkah sampai akhirnya ke babak final, kita pengen banget ya mereka bocorin gimana mereka dari awal banget ya gitu. Tapi sebelumnya nih, boleh dong mungkin teman Pro 2 ada yang pengen tahu ini emang putra-putri Saintek nih apa sih gitu kira-kira ya. Emang ntar kedepannya mau ngapain aja gitu, pekerjaan dan aktivitas, visi dan misi mereka. Ditanyain duluan sama kita di sini. Boleh dong sedikit kasih gambaran putra-putri Saintek ini apa dong? Baiklah Kak, jadi Putra Putri Saintek ini adalah akan menjadi brand ambasadornya Fakultas Saintek Kak. Mhm. Nah, jadi IPPFST ini atau Ikatan Pemilihan Putra Putri Saintek ini didirikan pada tahun 2017.
Oke. Ya, Kak? Ya. Dan juga putra putri Fakultas Saintek ini juga dibentuk dulunya itu dari DEMAF Fakultas Sains dan Teknologi, Kak. Jadi dari DEMAF itu ada yang namanya divisi bakat, minat dan bakat, Kak. Oh, Nah, dari oke. divisi minat dan bakat itulah kemudian dirundingkan, didiskusikan dan jadilah IPPST ini tahun 2017, Kak. Oh Hingga gitu, sekarang. oke. Wah 2017 sampai dengan sekarang ya. Berarti mereka ini akan menjadi angkatan kelima ya kalau gitu ya nanti ya. Kalaupun di tahun 2023 ini kan. Nah itu dia nih, 6 ya? Oh 6 ya, ketahuan kakak nggak bisa ngitung katanya. Oke deh, nah ini yang seru banget nih teman Pro 2. Jadi sudah segitu jauh perjalanan dan akhirnya mereka masuklah ke babak. Ya bener banget ya, finalis dong mereka di saat ini nih. Oke, tapi ini pertama kali banget bergulir sejak kapan sih? Mungkin bisa cerita dari awal banget. Ya yang masih keinget banget registrasi dulu gitu kan. Ya beberapa tahapan-tahapan gitu dari awal. Sejak kapan nih dimulai untuk Putra Putri Saintek tahun ini? Jadi untuk mulainya sendiri itu sebenarnya kami mulai dari tanggal 1, Kak. Jadi tanggal 1 itu udah mulai tes sebenarnya, Kak ya. 1 Oktober? 1 Oktober, Kak, Oke, ya. oh iya Jadi iya. 1 Oktober itu dites, kemudian mengikuti ada tes tertulis, Kak. Tes tertulis itu terdiri dari ada wawasan kebangsaan, kemudian bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, Kepribadian juga ya, Kak. kepribadian juga, Kak. Oke, tentunya. tertulis semua yang Tertulis, pertama tadi. dan yang kedua ada sesi wawancara juga, Kak. Oh iya iya Iya. iya iya. Di hari yang sama, beda ya? Di hari yang kedua. sama. Hari, Hari kedua. oh oke. Gimana sih? Pokoknya berbarengan lah ya Iya. pada saat itu ya. Oke. Dan itu pada saat itu bagian statusnya adalah peserta doang baru ya. Peserta, Kak. Belum disaring menjadi semifinalis segala macam kan. Iya, Oke. Dari berapa banyak nih awalnya kemarin? Tahu nggak berapa banyak total awalnya? Lumayan banyak, Kak. Lumayan banyak Lumayan, lah. Kak, Yakin saingannya. dong. Pasti karena pageant kayak Iya. gini nih disukai dan diminati Iya, gitu kan ya. pastinya, Kak, diminati oleh setiap Bener. fakultas. Oke, dan akhirnya mereka itu tersaring lagi. Berapa besar kemarin pas semifinal? 30? 20, Kak, jadi. 20, Iya. 20 cowok, 20 cewek Iya. tadinya. 10 Oke. cowok, 10 cewek, Kak. Jadi Uh-uh. total 20. Oh pas semifinal atau langsung ke final langsung? Langsung finalis. Oh langsung finalis, Jadi nanti baiklah. setelah finalis baru grand final. Oh, Grand Oke, final. sip sip sip. Artinya besok dong penentuan ya. Iya, bener banget, Kak. Siapa yang terpilih jadi putra putri. Nah, tapi sejauh ini persiapannya udah sampai sejauh mana nih berdua? Besok kan langsung bakal kita lihat ya, Cie. Jadi apa aja yang akan ditampilkan besok? Ada semacam unjuk bakat kah? Atau ada seperti apa sih kira-kira? Dari pergambaran belum nih untuk babak grand final seperti apa? Baiklah, jadi besok itu rundonnya ada koreografi, Kak. Jadi kami akan tampil menari tarian Melayu dan juga ada bagian opini, juga ada parade awal, parade akhir. Pokoknya seru banget nanti besok, Kak. Wow, tapi udah sampai segmen latihan-latihan segala nggak sih untuk tari Melayu, apa Pas- tadi gitu? Sudah? Pastinya, Kak, udah, Kak. Udah dong pastinya ya. Tapi mungkin buat Fadil juga hal terbaru ya menurut kamu untuk yang akhirnya menari, Menari, Kak, coba iya. koreografi, ya. Iya kan? Merupakan hal terbaru bagi saya, Kak. Jadi kan selama ini kan Pergerakan. Fadil itu kan mungkin ada di bidang seni bela diri, Kak, kayak karate dulunya, Kak. Oh, Tapi I tiba-tiba ke tari see. gitu, Kak. Jadi kan agak gimana gitu, Kak ya. Iya. Berasa banget. Aduh ini kayaknya. Tapi sesuatu yang baru harus dicoba banget dong Pasti. ya. Jadi kayak tantangan tersendiri buat Iya. kamu ya. Jadi kamu udah ngerasa gimana sih tiba-tiba aduh aku harus menghafal gerakan tari kek harus seperti ini. Apa yang kamu rasakan pertama kali? Sedikit kaku, Kak. Sekarang masih kaku? Sekarang alhamdulillah udah berproses, Kak. Ya, Udah bertahap. berproses, Iya. iya dong. Latihannya udah cukup lama? Cukup kemarin? lama, Kak. Udah. Lumayan dari hari Sabtu, Kak. Dari Sabtu. Oh iya udah hampir seminggu aja ya latihannya ya. Hampir Tapi masih- kalau untuk Putri sendiri udah terbiasa dengan dunia tari begitu. Oh, kalau untuk Putri sendiri, Putri juga memiliki minat dan bakat di bagian tari, Kak. Heeh. Sebenarnya Putri ini anak pramuka, Kak. Oh kamu anak pramuka ya, yang akhirnya dipaksa menari ujung-ujungnya. Tapi Putri juga sebenarnya dari kecil tuh juga udah suka menari, Oh dan ikut suka. sanggar. Oke, jadi bukan hal yang baru untuk kamu ya. Iya. Beda sama Fadil tadi kan ini hal baru. Ini kalau kamu udah biasa sebenarnya ya, bukan hal yang baru lagi. Nah itu dia. Jadi nanti mereka akan ada ujuk kebolehan nari gitu ya teman berdua. Aduh keren banget deh ya. Dan bakal diberikan beberapa pertanyaan dari juri gitu gak sih kira-kira gambaran-gambarannya dan kalian akan menjawab seperti itu gak kira-kira? Iya, nanti besok ada namanya opini, Kak. Dan Yes. opini itu bakal ada tanya dari juri. Oh itu di bagian opini tadi Iya. ya.
jurinya dari mana aja, udah tahu belum nih? Nah, kalau Atau itu belum masih tahu? rahasia, Kak. Mas- Wah hebat nih, masih memang speechless, Kak. penyelenggaranya hebat nih ya, masih dikit banget ya kak ya. Jadi ini kayaknya fair banget nih teman Pro 2 ya. Bahkan mereka pun nggak tahu siapa jurinya nih besok kan. Pastinya buat jantung ini dak-dik gitu Iya, ya. siapa yang bakal nanya nih. Iya, Kak. Oke deh, tapi ini adalah event pertama kali akhirnya untuk terjun ke dunia seperti ini pageant, atau pageant. memang sudah pernah mengikuti sebelumnya nih? Beda-beda nih pasti. Ya kalau Fadil gimana? Untuk SMA sendiri Fadil nggak ikut Kak ya, tapi SMP udah pernah Kak. Oh gitu? Kebetulan di SMP itu baru pertama kali dibentuk Heeh. pas zaman angkatan Fadil Kak ya. Heeh. Pertama kali dibentuk, pertama kali juga Fadil jadi putra gitu Kak. Oh, putra apa saat itu? Putra Kak. Heeh. Jadi putranya Kak. Di SMP? Iya, nominasi putra Kak. Oh gitu. Oh jadi di SMP-nya dia adalah seorang putra ya di sana ya. Tapi SMA nggak ngelanjutin Kak. Dan Oh lanjut gitu. di Univ sekarang. Oh, jadi mungkin apa ya, kalau SMA kayak belum pengen lagi untuk melanjutkan ya. Pas gabung di kampus, akhirnya terpanggil lagi jiwanya ya. Iya. Oke, kalau Putri sendiri? Kalau Putri sendiri ini merupakan pengalaman baru, Kak, untuk ikut pageant seperti ini. Sebelumnya belum oke. pernah. Oh belum pernah ya. Jadi tingkat deg-degannya masih berasa banget dong kalau gitu ya. Persiapannya sejauh ini sudah sampai mana? Apa aja yang udah kalian siapin? Ya, Fadil. Yang pastinya materi dan pikiran Kak. Tentu Wih. aja itu fisik dan mental juga Kak. Oh, iya pastinya, Kak. dong. Fisik mental itu harus kuat Kak. Heeh. Nanti kan selama proses karantina itu kan fisik dan mental kami itu dilatih juga Kak. Pemikiran yang kritis gitu Kak. Bener. Wawasan yang luas juga Kak. Waduh, jadi terlatih sebenarnya mereka nih ya teman berdua ya. Ya, proses latihan juga. Oke, jadi tetap misalnya mau buka-buka buku, belajar segala macam, browsing info-info baru segala macam masih kalian lakukan sampai Masih Kak. sekarang. Terutama materi kebudayaan Kak ya. Iya, dan juga bener. pendidikan gitu. Ya, karena nggak nutup kemungkinan mana tuh ada yang kayak gitu ya besoknya dilontarkan dari jurinya kan. Iya, siapa tahu. Bener banget deh, jadi gitu. Itu kalau versinya Fadil. Nah kalau Putri, seperti apa persiapan kamu buat besok? Baik persiapan Putri untuk besok, Putri juga masih baca-baca materi, Kak, baik itu dari Google kan, dari pageant-pageant lain. Putri juga sempat tanyain sama duta-duta yang udah pernah ikut, Kak. Jadi Putri bisa tahu pengalaman mereka saat grand final gitu. Oh iya, pokoknya tukar-tukar cerita lah ya, Iya. bagi pengalaman Sharing sama yang session terdahulunya. Iya dong ya, harus tahu juga nih ceritanya. Apalagi untuk Putri yang mungkin masih baru berada di dunia pageant seperti ini ya Put ya, gitu deh. Tapi akan ada sesi unjuk bakat segala macam gak sih nanti? Atau sudah berlalu itu? Sebenarnya selama proses karantina itu udah ada Kak. Oh, sudah ada? Unjuk bakat. Tepatnya di hari Jumat kemarin Kak. Jumat, minggu lalu Iya ya? Kak. Oh, Jadi ada gitu. setiap finalis itu unjuk bakat yang ada pada dirinya masing-masing Kak. Jadi bakatnya itu ditampilkan di situ Kak pada hari Jumatnya Kak. Kamu apa kemarin ditampilkan Fadil? Puisi Kak. Woi, dia jago puisi rupanya ya. Iya. Jadi ntar boleh dong kita mintain puisi kamu ya. Loh, aduh gimana sih Kak, masa puisi katanya ya. Oke deh, jadi kalau Fadil puisi, kalau Putri apa? Kalau Putri menari, Kak. Kalau Putri kemarin Oh, menari oke. tarian dari daerah Putri, itu Banyuasin. Namanya tari iya. ngundang. Oke, jadi dia langsung uji kebolehan menari ya Iya. Putri kemarin, jadi gitu. Karena memang sih untuk event seperti ini harus ada bakat yang Iya. terpendam dan ditunjukkan gitu kalau aku bilang ya. Oke deh, gitu sih teman Pro 2, dan mereka udah siap-siap banget sampai dengan sekarang dong ya. Tapi jujur li aja, deg-degan, stres, terus berasa yang aduh kok aku berasa kayak nggak tenang gitu. Itu kamu sedang hadapi sekarang atau kayaknya anteng aja sih nungguin besok gitu loh. Jujur, ayo. Fadil? 50-50 Kak. Jadi antara lelah batin dan lelah pemikiran juga Kak. Oh ya ampun. Berarti Tapi deg-degan dong seru, sebenarnya. Tapi seru seru ya? dan semangat pastinya Kak. Iya dong ya. Iya. Kalau Putri gimana? Ada nggak rasa deg-degan segala macam? Nggak nyenyak tidur, nggak nafsu makan, mikirin grand final misalnya? Ada pasti, Kak. Pasti ada lah ya. Ada. Iya karena orang beda-beda. Ada temenku yang mules sampai segitu banget nungguin kayak ini kan grand final misalnya Iya. gitu kan ya. Dan kalian sedang di fase itu mungkin sekarang Ya, ya. apalagi kalau pas Deg-degan. fase opini mungkin ya, Kak. Mungkin Yes. deg-degannya bertambah. Betul banget ya. Tapi kalau dari kalian berdua ada nggak sih misalnya cara terjitu tersendiri yang aduh kalau deg-degan aku bakal gini deh biar lebih tenang gitu loh. Sudah punya persiapan masing-masing ke sana? Putri? Kalau untuk Putri sudah, Kak. Misalnya Putri ingin menjawab opini dengan tenang, Putri akan fokus pada pertanyaan.
untuk memikirkan pertanyaan tersebut kan kak, agar putri itu bisa yakin sama kemampuan diri putri gitu kan. Oke, jadi lebih fokus lagi ya Iya. sama yang ditanyakan. Kalau Fadil sendiri sudah punya persiapan seperti apa? Untuk persiapan itu yang paling penting sih percaya pada diri sendiri. Jangan pernah Wes. percaya pada orang lain. Benar. Percaya pada diri sendiri dengan kemampuan diri sendiri dan tunjukkan apa yang kita bisa gitu kak. Wow. Dan tentunya keren nih. harus juga berfokus dan mungkin untuk materi-materinya bisa dipelajari lagi, mungkin diulang-ulang kembali. Gitu aja sih kak. Oke, pokoknya udah persiapan ekstra banget lah ya dari mereka berdua nih teman Pro 2. Tapi tadi sempat ngomong ada babak atau masa karantinanya. Artinya sejak kapan sih pertama kali banget karantina? Jadi untuk karantinanya itu sejak hari Kamis kak. Oh Kamis. Iya, Kamis minggu lalu kak. Oh, itu Sampai dari karantina. sekarang. Sampai sekarang. Tapi gimana kasih bayangan karantina tuh seperti apa sih? Apakah nggak pulang-pulang kalian Waduh. misalnya? Ada kayak zaman dulu mah gitu ya karantina ya, dikurung ya ternyata ya. Tapi ini mungkin dengan versi yang berbeda. Seperti apa nih yang dilakukan pada saat karantina nih? Kalau kami karantinanya nggak pulang kak, tapi kami mulai karantina itu dari pagi sampai sore. Tapi kami pulang. Oke, Dan banyak pagi sampai sekali sore. suka duka yang ada pada saat karantina kak. Wah. Tapi ini banyak Seru serunya. sih kak. Banyak serunya Weh, ya. buat kalian nih boleh join sih. Iya boleh kan? cobain sih untuk ikutan. Iya gitu iya kan. bener banget ya, pagi sampai sore pun ngapain aja lumayan lama ya, dari hari Kamis sampai dengan kemarin. Sekarang ini masih Sekarang karantina masih- sebenarnya masih, ya. Kak. Oh gitu ya. Bisa ya tapi. Oke. Alhamdulillah. Ngapain aja tuh pas karantina kemarin tuh? Jadi untuk hari Kamis itu sendiri sebenarnya ada pemateri kak. Oh, Yang oke. pertama ada pemateri dari Bujang Harapan 2 Bujang Gadis kak di Bujang Palembang. Oke. Materi tentang kebudayaan kak. Heeh. Yang ada di Nah. Palembang. Ya, jadi kakak itu menjelaskan tentang kebudayaan yang ada di Palembang, itu apa aja, kemudian unsur-unsur apa aja yang ada pada terutama kebudayaan Melayu sih kak. Ya. Kemudian siangnya itu ada materi kepribadian kak dari Duta Kesetiakawanan kak. Oh Iya, iya perlu iya gitu. iya banyak ya dapat materi dan ilmu yang Pastinya, bermanfaat Kak. ya Ilmu kalau yang dibilang. sangat bermanfaat. Iya benar banget. Iya sih teman Pro 2. Tapi sebenarnya ikutan pageant kayak gini nih banyak juga yang ngerasa kurang pede, nggak berani. Itu kan banyak ya mungkin teman-teman di sekitar kita ya. Kenapa nggak ikut? Nggak malu, nggak pede, cie. Kalau kalian berdua gimana sih caranya untuk menepis rasa nggak percaya diri? Pasti kan yang ikutan ajang ini pasti orang-orang yang percaya diri ya, yang percaya dengan kemampuan diri sendiri juga. Aku yakin gitu loh teman Pro 2. Nah kalau kalian berdua nih, gimana sih caranya untuk semakin menyusun percaya dirinya kalian sampai melaju terus sampai babak seperti ini misalnya? Gimana nih? Jadi untuk Fadil sendiri nih kak ya, seperti yang Fadil katakan tadi kak, percaya dirilah, percaya pada diri sendiri kak. Jadi apa yang kita punya itu tunjukkan kak, bahwa kita itu bisa. Jangan pernah kita itu merasa pesimis, tapi lakukan dulu kak, kuatkan niat dan tekad gitu kak. Lakukan yang terbaik sebisa mungkin dan berusaha semaksimal mungkin kak. Jika gagal, jangan pernah menyerah, tapi Oke. teruslah untuk mencoba. Kenapa? Karena mungkin kesempatan itu tidak datang hari ini. Mungkin Betul. kesempatan itu datang untuk siapa yang terus berjuang kak. Iya Gitu aja dong. sih. Wow, keren Jadi ya. teruslah berjuang untuk kalian yang mungkin kurang percaya diri. Karena dalam dunia pageant ini mungkin kalian berpikir ada yang namanya 3B gitu kak. Brain, beauty, and behavior. Tapi kebanyakan itu ada juga sebagian yang tidak hanya jadi 3 ini tidak harus termasuk kak. Bisa aja yang diambil 2 kak. Bisa seperti beauty dan brain kak. Mungkin seperti behavior dan brain. Jadi kecerdasan dan perilaku kak. Baik ya. Ya, jadi buat kalian yang mungkin tidak kurang pede dengan fisik kalian, jangan pernah untuk takut mencoba kak. Teruslah untuk coba, siapa tahu kan ke depannya gitu kak. Iya dong, karena yang kalau kamu nggak berani mencoba ya udah pasti gagal dong, Iya. gitu ya. Cuman yang gagal mungkin kalaupun saat ini gagal ya udah ke depan bisa coba lagi. Itu kalau kata Fadil gitu ya. Iya. Kalau saat ini gagal, ke depan mungkin kamu akan mencoba lagi lebih baik lagi dan Pastinya, kebagian deh udah kamu ke depan ya. Oke, itu adalah tips and trick dari Fadil ya untuk memupuk rasa percaya dirinya. Kalau Putri ini gimana nih untuk menyusun PD-nya kamu nih? Sedikit bercerita ya kak. Boleh Sebenarnya boleh. Putri ini waktu mau ikut pemilihan putra putri ini juga agak ragu ya kak, karena kurang percaya diri kan. Tapi pasti Putri pikirin lagi, Putri mau mencari minat dan bakat yang ada pada pemilihan ini, dan Putri yakin kalau Putri itu bisa untuk mengikuti semua ini kak. Oh gitu ya. Dan ada support-support orang sekitar kamu juga pastinya. Betul banget, terutama orang tua, kakak, dan juga teman-teman para bestie kak. Wih, aduh,
dong ya, efek Besti ini luar biasa nih, bikin pede, makin pede ya pasti ya. Iya dong, gitu sih teman Pro 2 ya. Wah seru banget nih, kita baru cerita dikit ya. Masih banyak yang mau kita tanyain, kita ceritain juga ya. Jadi teman Pro 2 yang pengen-pengen juga untuk tanya atau sharing bareng mereka boleh banget. Silakan WhatsApp di 0816 1106 916 atau WhatsApp kita boleh ya tadi. Dan juga di live chat kita juga boleh banget di YouTube channel RRI Palembang. Kita balik lagi ya setelah ini dulu ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, kamu masih dengerin yang spesial banget dari Pro 2 FM di Sore Ceria bareng finalis ya. Oh ini finalis kita nih ya untuk pemilihan Putra Putri Saintek Win Raden Fata Palembang. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore Ceria, setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 6 atau sekali lagi bisa juga di live chat kita karena kita live streaming ya di YouTube channel RRI Palembang. Jadi boleh juga nih kalau kamu mau ya kasih pertanyaan di sana atau pengen sharing-sharing, pengen kepo-kepo sama dua finalis kita nih boleh banget. Kita ngobrol lagi nih bareng Putri dan Fadil. Oke deh. Kan H-1 tuh biasanya tuh pada deg-degan banget ya gitu kan. Sama kayak mereka berdua yang kurasa kayak deg-degannya banget deh. Oke deh. Tapi sebenarnya pengen tahu nih motivasi kalian akhirnya ikut dalam pemilihan ini sendiri apa sih? Fadil, Putri. Fadil, Putri. Putri Fadil. Kak ya. Putri dulu, ladies first ya. Ya. Baik, jadi motivasi Putri untuk mengikuti pemilihan Putra Putri ini, yang pertama Putri ingin mengetahui memperdalam minat bakat yang Putri miliki, dan juga Putri ingin mau jadi ambasador fakultas, dan juga ingin mau membahagiakan kedua orang tua. Dan Putri yakin bisa membawa kemampuan diri Putri ini untuk menjadi duta pendidikan di Fakultas Saintek. Wow, keren ya. Tapi dari tadi ngomong seputaran budaya-budaya, artinya memang khas banget ya di sini ya. Tadi kan budaya, terus budaya lagi, Melayu lagi dibahas Melayu, ya. iya. Ini nih, memang di sini benar-benar kayak ditanamkan banget ya tentang budaya Melayu dan lain-lain pada event ini. Ya, jadi Sesuai dengan temanya Kak, satu Melayu, satu budaya, dan satu cita-cita. Oke, gitu ya. Dan memang kita kan rumputnya rumput Melayu ya Rumput guys ya. Oke deh. Nah itu kalau dari Putri. Kalau Fadil gimana nih? Motivasi Kak. Uh-huh. Jadi motivasi Fadil itu sebenarnya ingin menjalin relasi Kak. Pertemanan baru Kak gitu Kak ya. Kemudian ingin mengembangkan minat dan bakat Fadil, dan yang ketiga itu adalah ingin menjadi sebuah agent of change. Wow. Iya, sesuai dengan peran pemuda Kak ya. Iya dong. Ada kan ada peran pemuda itu kan ada yang namanya agent of change, kemudian yang kedua social control, dan yang ketiga adalah iron stock. stok bangsa. Iya. Wow, nggak sia-sia karantina kemarin ya. Lihat loh hasilnya ya, mereka jadi tambah pinter aja. Itu kalian dapetin dari karantina kemarin jangan-jangan materinya. Emang atau pelajaran kita emang kayak gitu Kak katanya. Sebagian ada yang dari sana, kemudian ada sebagian juga dari organisasi sebenarnya Kak. Oke. Iya. Oh basically kalian berdua anak organisasi. Pak kalau Fadil dari organisasi Kak. Oke, kamu dari mana Fadil? Dari bulu tangkis Kak, Persatuan Bulu Tangkis Mahasiswa. Oh ternyata jangan-jangan kamu nih atlet bulu tangkis sebenarnya ya. Lebih ke hobi aja sih Kak. Tapi itu hobi yang bagus banget loh, hobinya ke dunia Iya. olahraga gitu kan ya. Bukan hobi apa makan, bahaya kan, hobi rebahan. Iya. Dia hobinya olahraga, tuh keren banget ya. Kalau Putri juga ikut organisasi? Ikut sebelumnya? Kak, Putri ikut organisasi pramuka Heeh, dan juga oh iya. HMPS biologi. Oke, biologi kamu Iya, ya. Kak.
Oke, baiklah kalau begitu. Berarti dulu kamu anak IPA ya? Nah, iya betul banget. dong, pasti kan relate-nya ke sana ya. Tapi emang basically mereka berdua itu dari organisasi dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lah kalau aku bilang ya teman Pro 2 ya. Dan itu yang bikin mereka makin pede aja. Artinya kemampuan ngobrol, public speaking lah aku katakan itu dapatnya emang dari dulu atau ketika terjun ke dunia pageant seperti ini? Proses belajar seiring berjalannya waktu Kak. Oh, oke. Dari Fadil juga kan sebenarnya dari SMP itu udah penang MC Kak. Jadi mungkin bakat dari situ mungkin Fadil terus baiklah. kembangin gitu Kak ya. Oh, dari SMP kamu udah menjajal dunia MC ya rupanya ya. MC waktu itu perpisahan gitu. Artinya memang terbentuklah Fadil yang mempercaya diri untuk tampil di depan umum tuh dari SMP tuh mudah ya gitu ya. Iya. Wow, keren deh ya. Kalau Putri gimana nih? Kalau Putri sendiri di organisasi itu pernah ikut jadi apa kayak pimpinan kontingen nasional Kak. Wow, Iya. nasional loh Dan ya. Putri juga dipercayai sebagai ketua pelaksana Sparcap atau sidang paripurna cabang. Oh, Jadi oke. Putri terbiasa berbicara depan podium Kak, depan orang-orang hebat gitu. Wow, ternyata mereka mempunyai modal dari awal ya teman Pro 2. Jadi artinya bukan pengalaman baru lagi mereka akhirnya ikut event kayak gini baru ngomong depan umum tuh enggak. Emang dari dulu-dulu, dari usia belia kayaknya ya. Sampai sekarang udah punya kemampuan ngobrol, kemampuan berbicara gitu aja. Tapi pernah nggak sih pas berdiri depan umum salah ngomong misalnya. Terus kalau yang itu terjadi apa yang kalian lakukan sebenarnya, Cie? Pernah nggak? Tapi pernah dulu nggak nih? Misalnya aku salah jawab nih atau salah ngomong nih, kepletot nih ngomongnya gitu loh. Pernah pasti Kak. Pernah ya? Iya. Terus gimana dong untuk biar nggak malu gitu kalau orang bilang ya? Ya paling Putri minta maaf dulu ya Kak. Baru Putri lanjutin lagi gitu. Karena kan kayak ngomong salah tuh kayak nggak enak gitu nggak ya? Kayak takut salah, takut kata-kata tuh kayak nyakitin atau nggak apa ya nggak nyambung gitu Kak. Mungkin dari Kak Fadil. Ya, kalau saya sendiri Kak ya, mungkin kalau salah bicara itu mungkin sering Kak ya. Tapi satu hal yang Fadil lakuin itu untuk memperjelas kembali Kak, biar oke. nggak salah penyampaian gitu Kak. Oke, Untuk oke. memperjelas kembali apa maksudnya dan tujuannya gitu aja sih Kak. Tapi yang dibutuhkan keberanian loh orang yang ketika salah ngomong tapi mereka masih pede ya nggak kelihatan salahnya gitu ya. Keren ini ya dan mereka berdua bisa untuk melakukan hal tersebut ya. Tapi ini belum kutanya dari tadi semester berapa? Kakak soalnya manggilnya Fadil tadi ya. Kalau Kamu Fadil semester berapa sendiri semester pertama Kak. Oh, kamu pertama. Iya, Kak. Lo Putri Sama sama? Kak, maba. Oh gitu, ya ampun fresh from the oven banget ya, masih kinyis-kinyis mereka berdua ini semester pertama. Tapi keren loh semester pertama ikutan pemilihan yang kayak gini gitu kan ya. Jadi kalau bilang maba udah pede banget ikutan kayak gini tuh keren kalau aku bilang gitu kan. Karena kadang-kadang maba masih malu gitu kan ya, enggak pede. Tapi kalian berdua pede banget nih. Siapa supporter utama? Cie, yang akhirnya mendorong kalian banget. Memang pribadi atau mungkin ada dorongan kayak tadi kan bestie segala macam katanya. Ada nggak nih? Kalau dari Fadil sendiri niat dan tekad yang kuat Kak. Oh pribadi berarti Iya. ya. Kemudian yang pastinya support dari orang tua dan keluarga Kak. Oke, Iya. jadi emang secara pribadi kamu mau ikut ini Iya, dan Kak. yang di belakang kamu pada ngedukung banget semuanya Pastinya ya. Kak, iya. Iya. Kalau Putri sama. Putri sama kayak Fadil Kak, dari keinginan diri Putri sendiri dan juga disupport oleh orang tua. Oh, jadi nggak ada istilah orang iseng-iseng doang sih ngikut. Kadang banyak kan Iya, gitu, kadang banyak. kenapa ikut? Enggak sih iseng doang misalnya gitu. Sebel deh ditanya kayak gitu. Kayak nggak niat. Kalau kalian emang niat banget ya. Iya Kak. Dan saking niatnya mereka udah menyiapkan segala sesuatunya bahkan sampai untuk ajang besok loh teman Pro 2 ya. Pada saat grand final aja. Dari awal banget, dari step by step pertama tanggal 1 katanya ya, babak-babak pertama banget dihadapin sampai dengan sekarang. Ada nggak sih fase yang agak serem sih, aduh kayaknya ini nih yang bikin deg-degan banget nih, ini nih yang berkesan banget nih. Ada nggak gitu loh sampai sekarang? Kalau kita belum grand final nih ya, tapi udah berasa mungkin sampai sejauh ini ternyata di sisi ini nih yang kayaknya bikin kalian ngerasa deg-degan banget sebelumnya. Iya. Mau di spill nggak nih Kak? Cie, Boleh boleh dong, kita kan kepo, di mana nih? Boleh. Ada Putri. Putri aja Iya. jelasin. Sebenarnya Kak Putri ini yang paling deg-degan banget tuh pas grand final sih Kak. Oh besok pasti Iya, kamu deg-degan besok, Kak. banget ya. Yang kemarin-kemarin kayaknya belum terlalu Iya. ya. Oke deh. Kalau Fadil, Pertama mungkin di grand final Kak. Kemudian yang kedua ini di masa karantina ini Kak. oh kayak sekarang. Kenapa? Seniornya galak rupanya. Apalagi namanya Regita, galak gak dia? Enggak kok dia manis lo biasanya loh. Adalah Kak cerita cerita semasa karantina. Gimana gak apa-apa gak usah dilihatin mereka berdua.
Ya, jangan senggol-senggol kaki mereka ya. Tenang, kalian aman di Pro 2. Kenapa? Ada cerita apa kalian pas karantina? Ini ya ampun, kepo banget ya hostnya ternyata. Tapi semuanya baik-baik kan, enak dong. Ya, pastinya Baik. seru Kak. Seru ya. Dapat pengalaman, relasi baru kan, nambah pengalaman, nambah ilmu baru Kak. Tapi ada hal yang nggak terlupakan sebenarnya sepanjang karantina. Aku tadi mancing dia loh. Kenapa? Kamu gak usah takut, cerita aja Fadil. Kok kamu ngelirik panitia? Ngelirik panitia. Oh dia dapat ACC dulu kalau dibilang oke nggak apa-apa ya. Ada sih Kak satu hal yang paling berkesan Kak ya, mungkin buat kami semua Kak. Nah itu dia apa tuh? Tapi hal berkesan ini mungkin untuk memperkuat rasa kekeluargaan kami Kak. Wah, Jadi apa iya nih? Kak. Ada suatu hari itu kami di prank Kak. Tapi Ih, tujuannya baik Kak, jahil untuk ya. memperkuat kekeluargaan kami sendiri Kak. Oh iya mempererat dong, ya. pasti gitu Mempererat, tujuannya ya. memperkuat, iya. Itu senior kalian yang ngerjain. Ada di sini nggak orangnya? Semua ternyata Iya. ya. Gimana ceritanya tuh? Ya, nangis juga sih Kak, banyak yang pada nangis. Oh ya Iya. ampun. Ya, Putri boleh dijelasin mungkin. Aku Putri yang paling nangis ternyata. Kalau Fadil berusaha untuk tegar Kak. Oh iya ya, nggak apa-apa dong sama produk kita kepoin ya. Gimana sih ini behind the scene kalau orang bilangnya cerita di balik pemilihan ini ada apa nih? Gimana ceritanya? Ada apa saat itu? Jadi saat itu kami melakukan kesalahan Kak, yaitu kurang disiplin waktu kan. Nah jadi ada teman kami yang belum datang tuh Kak. Nah jadi kami sempat dihukum, tapi dihukumnya itu baik untuk kami, yaitu dihukum berdiri tegak on point, sebagaimana pageant. Nah sampai teman kami yang terlambat itu datang. Oh gitu. Yang terlambat diapain kan? Gak diapa-apain ternyata. Sama ikut berdiri juga. Ikut berdiri juga. Nah ya waktu di prank itu gimana Kak? Jadi waktu di prank itu ada salah satu teman kami, ini kan namanya Samir Kak ya. Oke. Jadi Samirnya itu diambil Kak, jadi Kak. Oh. Jadi iya kami berusaha untuk gimana mau ngambil kembali ya. Kan udah diambil sama panitia Kak, kakaknya gitu Kak ya. Jadi kami berusaha nih Kak. Kak, tolong nih Kak, dikembaliin bisa nggak nih Kak? Itu semua yang diambil Nah. atau satu orang aja yang diambil tadi Awalnya Samirnya? satu orang Kak. Satu. Awalnya satu orang Iya, yang diambil. Tapi kemudian ada lagi satu orang teman kami yang melepas gitu. Tapi Oh, gitu. berusaha untuk mempertahankan gitu Kak. Jangan sampai dilepas gitu kan. Kemudian dari situ ya mungkin ada tangisan. Aduh, ada kisah Dan dari dramanya ya. Jadi ceritanya mengandung bawang loh sebenarnya. Iya. Iya, tapi justru di situ kita belajar artinya persaudaraan, pertemanan yang baik ya. Jadi Kekeluargaan. kekeluargaan banget gitu ya. Jadi kalian tuh benar-benar saling support banget semua satu sama lain ya. Jadi satu yang dicopot, yang lain pada ikutan ini ya. Berasa aduh kayak ikutan mau ini deh, balikin dong Kak gitu ya. Kayak gitu ya intinya ya. Keren banget sih. Artinya memang walaupun ada aroma yang bukan persaingan, tapi kutip-kutip maksudnya kita pengen menjadi yang terbaik semuanya. Tapi bukan berarti ada satu yang gagal terus kalian happy, nggak gitu kan? Kalau Luar bisa biasa satu nih. maju semua gitu Kak. Weh, Iya, pastinya Kak. keren banget sih para finalis kita ini ya teman Pro 2 ya. Jadi berasa kekeluargaannya, apalagi kayak karantina kayak sekarang ini ya. Makin berasa karena makin jam terbang ketemu, makin ketemu terus ya. Sama-sama dapat materi yang sama Iya. gitu kan ya. Oke, jadi gitu sih. Dan sampai sejauh ini apa yang manfaat besar yang kalian rasakan akhirnya mengikuti kegiatan seperti ini? Manfaat yang Untuk udah dirasain. manfaat terbesar sendiri sih mungkin Menambah kepercayaan iya, diri Kak, mungkin menambah Kak. kepercayaan sendiri. Oke. Kemudian mental sih Kak. Mental itu benar-benar terlatih gitu Kak. Oke. Mental Fadil kan mungkin yang dulunya itu kadang ya Gimana Tapi sekarang- ya? Iya. Jadi penasaran, emang iya tuh gimana kayak kemarin? Iya kan? tapi sekarang udah lumayan mental baja gitu Kak. Oke. Kan udah terlatih Kak. Iya Udah benar-benar. terlatih sih Kak. Kemudian ilmu juga sih Kak pastinya. Yes, jadi artinya benefitnya banyak ya dengan kegiatan Banyak, Kak. pageant-pageant seperti ini ya. Iya. Gitu loh teman Pro 2. Jadi jangan sampai ada yang males-malesan, nggak mau ngapain ikut pageant. Iya. Ya banyak dong manfaatnya, kelihatan tuh mereka berdua aja ngerasa seneng banget ya ikutan pageant seperti ini. Gitu loh ya. Oke, yang pengen tanya-tanya, pengen ngobrol bareng mereka berdua, silakan boleh banget ya. Aku bakal tunggu nih WhatsApp-nya kalian di 081611066916. Boleh banget, bakal aku bacain deh. Yang pengen banget untuk nanya atau ngobrol bareng mereka berdua. Ada Laras di Radial, selamat sore. Oke, salam kenal buat berdua, semoga sukses aja ya, katanya kayak gitu. Oke, terima kasih Laras. Ada Haikal juga yang lagi di jalan dengerin Pro 2 FM. Jam berapa kegiatannya? Untuk umum kah?
Nah, besok tadi kan udah di-spill tempatnya. Boleh dong di-spill lagi tempat, tanggal, jam, apakah terbuka untuk umum kira-kira? Jadi buat teman-teman nih yang mau menyaksikan penampilan kami boleh langsung aja datang di cafe Di kafe Roka, Roka. di Demang pada Jam pukul 1 jam siang. 1. Oke. Dan terbuka untuk umum Kak. ATM-nya cukup 15.000 aja. Dia bisik kan kedenger, kamu bisik depan mikrofon soalnya Regita. Tuh bener kan depan mikrofon. Kok gede banget suara kita aku denger di sini. 15 katanya. Aduh kurang-kurang ya. Karya kita ini siaran loh dulu di Pro 2 ya. Oke deh. Jadi kita teman Pro 2 ya terbuka untuk umum boleh banget. Jadi bisa menyaksikan keseruan aja. Dari 20 finalis ya tadi ya, 20 finalis jadi 10 putra 10 putri dan mereka semua akan unjuk kebolehan untuk besok nih jam 1 siang. Jadi jangan bingung-bingung weekend mau kemana, boleh aja di Cafe Roka tadi ya. Di Demang bisa banget nih, ajak rame-rame temen keluarga. Supporter kan udah disiapin juga dong pasti ya. Sudah Kak. Iya yang sekompi itu ya udah disiapin pasti. Oke nih, karena bakal seru-seru banget pasti gitu kan ya teman Pro 2. Oke. Unjuk bakat udah sebelumnya gitu kan ya. Kemudian besok juga bakal ada sesi pertanyaan juga dan lain-lain gitu kan ya. Nah tapi jujur Li, apa sih yang paling mendebarkan buat kalian untuk besok? Gitu loh. Mungkin yang paling mendebarkan menurut Putri itu saat pengumuman Kak. Oh, Pengumuman putra pasti putri dong. Sainteknya. Itu deg-degan banget ya pasti ya. Kalau Fadil sama dong pasti. Sama pasti Kak. Dan yang kedua nih bagian opini Kak. Oh iya, opini tadi ya? Kak, opini nih buat jantung gimana gitu Kak ya. Iya dong, apalagi belum tahu nih siapa jurinya, Iya. mau nanya kemana, belum tahu arahnya Dirinya aja ya. belum tahu nih Kak. Jadi Yes. ya, rasa gimana gitu Kak. Ya, Pasti makanya teman-teman dibilangin. pada ngalamin dah. Iya dong, pasti semua finalis kayak gitu sih aku rasa ya, yang dirasakan saat ini gitu loh teman Pro 2. Wow ya. Oke deh, tapi kita belum tanya dari hal basic nih, cita-cita kalian berdua sebenarnya pengen jadi apa sih? Putri dulu Kak ya. Iya Putri dulu dong. Jadi Putri cita-citanya ingin jadi polwan Kak. Wow, Sedikit cerita kemarin Putri keren. sempat ikut tes polwan Bintara di Oke. Palembang. Oh sebelum sudah ikutan ya. Iya, tapi Wow, gagal keren. di perankingan Kak. Oh wow, berarti udah masuk fase-fase yang lumayan ya tadinya Iya. ya. Aduh lumayan, keren banget ya. Tapi kedepannya akan melanjutkan cita-citanya? Insya Allah nanti setelah sarjana kan Putri akan ikut lagi tes SIPSS atau Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Wih keren banget, ilmu pramukanya lengket banget sampai sekarang ya. Karena dia pramuka waktu kecil sampai sekarang malah cita-citanya pengen jadi poluan ya teman berdua. Oke, kalau Fadil? Fadil Kak. Kalau Fadil pengen jadi businessman Kak. Pengusaha. Oh iya iya. Pengusaha iya, di iya, bidang iya. tekstil kemudian Kak. Kemudian juga pengen jadi seorang freelancer sih Kak. Freelancer di bidang cyber security maupun di bidang IT Kak. Oh Iya. oke, Ih, keren loh ya teman berdua. Kalau orang Palembang bilang tuh banyak kepacaan mereka berdua ini sebenarnya ya. Iya dong ya, kelihatan banget nih pastinya. Oke deh, jadi gitu ya. Sampai sekarang sudah coba misalnya ini untuk menghadapi sesi opini ngomong depan cermin misalnya kayak gitu kan. Coba-coba minta kasih pertanyaan dong, ntar aku bakal jawab. Waduh. Sampai segitu atau gimana sih yang kalian lakukan gitu loh? Kan banyak orang bilang kayak ngomong depan cermin bikin pede juga atau bikin kita ngerasa oh kayak gini nih aku besok gitu loh. Sampai segitu-gitu gak sih kalian kira-kira nih persiapannya? Sampai sih Kak. Sampai segitu ya kalau Dan Fadil juga ya? ini, kan kami itu kan disuruh sama panitia untuk membuat 5 pertanyaan Kak. Oh gitu. Iya. Ada yang pertama ada pertanyaan tentang kebudayaan, tentang English, kemudian tentang pendidikan, pageant, dan umum. Gitu, Oke. Kak. Jadi dari soal-soal itu kami latih untuk dijawab sendiri. Gitu, Oh Kak. memang seperti itu, Iya. sudah diarahkan juga Sudah ya. diarahkan Jadi juga. terbiasa lah ya kalian. Iya. Karena mungkin arahnya bisa jadi ke sana ya Iya, besok ya. mungkin Kak. Bisa jadi karena belum tahu nih teman berdua ya. Panitia. Masih rahasia Ya, Kak. masih sangat Iya, dirahasiakan Kak, ini nggak boleh ceritanya ya. di-spoiler ya. Iya bener banget ya Iya. teman Pro 2 ya. Tapi aku tiba-tiba keinget kalau tadi Fadil ini bisa baca puisi. Waduh. Cie, mau ditagi nih kayaknya sama Resti ya. Iya kan dia ini banyak kepacaan loh ya guys. Enggak juga. Kamu bisa gak sih baca puisi, kita kasih challenge? Iya, Mungkin puisinya asik. karya Sapardi Djoko Damono Kak. Oh boleh, kamu hafal puisinya? Hujan bulan Juni Kak. Wow, sekarang udah bulan Oktober aja sebenarnya. Masih ingat kamu sebulan Juni ya? Tapi
rada lupa sih Kak sebenarnya. Nggak apa-apa, kamu browsing aja. Aku kan dasar kepo aja tuh ya. Dan teman Pro 2 juga pasti pada kepo gimana sih finalis kita yang satu ini gitu kan ya. Karena tadi ternyata dia punya minat dan bakat juga dalam dunia puisi. Kalau Putri apa nih yang bisa kita kepoin ya? Nyanyi. Jangan nari, nggak kelihatan di sini soalnya. Kelihatan dari YouTube sebenarnya ya. Aduh, masa disuruh nari kata Putri gitu kan ya. Iya, apa nyanyi. Jangan Kak, suara Putri jelek. Kenapa? Bagaimana Fadil? Boleh diganti aja mungkin Kak. Oh boleh, Jadi kalau kuis, boleh pokoknya. Mungkin solawatannya. Soalnya ini Kak, pas tampil unjuk bakat itu Fadil nampilin 2 sekaligus Kak. Yang pertama ada puisi, kemudian solawat gitu Kak. Masya Allah, aduh menantu idaman kamu, awas mak banyak denger loh kalau di RRI ini. Oh iya, boleh, jadi kamu mau salawatan. Aduh ya Allah, ingin buka puasa aku jadinya setelah ini loh Kak. Boleh banget teman Pro 2, gimana sih? Sekarang ya, masa tahun depan? Oke, sekarang ya, jadi teman Pro 2 kita bakal dengerin gimana sih kerennya finalis kita ini ya, Muhammad Fadilah ya. Waduh, dia bakal bersolawat nih. Kita bakal dengerin teman Pro 2 bareng-bareng. Yuk, silakan Fadil. ربي خلاق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Masya Allah keren banget beneran. Aduh, aku tidak menyangka loh, itu keren banget, serius deh. Sejak kapan bisa? Dari kecil? Dari kecil sebenarnya udah sama orang tua sih Kak. Oh. Iya, jadi orang tua tuh sering, kebetulan juga nih Kak ya, ibu itu kan guru ngaji Kak ya. Guru ngaji umum, jadi mungkin dari kecil, dari bayi Fadil sudah dinyanyiin sholawat mungkin pas tidur gitu Kak. Sampai sekarang Fadil juga masih senang dengar sholawat. Waduh, keren banget, Iya, serius ya. Talenta kamu ini di mana-mana rupanya ada ya. Cakep banget ya. Dan sering terus kamu praktekkan Iya, kayak Kak. gitu ya. Berarti unjuk bakat juga sempat menunjukkan hal itu. Iya Kak. Ih, Pertama keren, puisi dulu, kemudian yang kedua itu sholawat. Ditutupin oleh sholawat. Ih, keren banget sih teman Bro 2. Jadi ngefans sama kamu, Cie. Sedangnya loh Kak. Oke. Putri, kita apain ya Putri ya teman Bro 2 ya. Ayo, Putri kira-kira apa ya? Apa nih Putri kamu ya? Ayo. Apa ya Kak? Apa ya? Ya udah di-keep aja Putri buat besok katanya. Jangan Iya. suruh dulu deh. Kan merdeka dia seneng. Iya. Oke deh, keren banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kita udah ngobrol sedikit banyak sama 2 finalis ini nih yang udah pada prepare banget untuk grand final besok. Wow. Tapi dari panitia biasanya yang justru penyelenggara ini yang lebih repot loh biasanya gitu ya. Untuk mendesain babak grand final seuah mungkin, sekece mungkin ya. Regita, kamu gak kudu jadi aku katanya. Iya ya. Kalau kita sendiri, aduh, ini perwakilan panitia kayaknya ya yang mendadak kita bener colong banget. aja ke sini kan. Tiba-tiba aku kesini kan ya, nongol nih di mic sekarang. Iya dong, Kenapa nih, Mbak harus. Eci? Nah, jadi gimana sih keriuhan panitia gitu kan mendesain sebuah babak grand final yang kita pengennya wow banget, pasti gitu dong. Pastinya dong, untuk Seperti apa apalagi nih? ini kan proker terakhir kami nih ya. Jadi kami menyiapkan sedemikian rupa untuk para finalis supaya mendapatkan yang terbaik pastinya. Dan juga kalau keriuhan nih Mbak Eci ya, kayaknya tuh kalau berbulan-bulan sebelum menyiapkan grand final ataupun pemilihan itu kayaknya dari A sampai Z tuh aduh
kacau deh. Ada senengnya, ada sedihnya Yes. juga, ada nangis-nangisnya. Apalagi kan banyak banget nih dari panitia tuh beda-beda nih sifatnya kan. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Apalagi perlengkapan tuh banyak banget. Oh iya dong Gitu sih. ya. Makanya biasanya yang paling sibuk banget tuh dari kepanitiaan biasanya ya benar. untuk babak grand final. Kalau si finalis, para finalisnya udah pulang nih, panitia masih kerja gitu. Iya kan, gitu. Jadi mereka foto-foto happy-happy kan, ternyata panitianya masih gulung-gulung gitu di belakangnya, lipat-lipat beres-beres biasanya Bener gitu. banget Mbak Eci. Iya, dan itu akan kalian rasakan nanti tahun depan ya deh. Oke deh. Tapi ntar Gita ini putri tahun lalu ya. Iya bener banget. Wow, aduh akan melepaskan masa jabatan sebentar lagi. Bener-bener. 1 tahun yang berjalan gimana nih? So far so good. Cie. Banyak rintangan juga pastinya. Tapi setelah menjabat kayak tahun lalu tuh rasanya tuh emang seneng banget sih. Kayak nggak nyangka bisa jadi Putri Saintek tahun 2022. Aduh, tapi nggak berasa ya waktu kayak jalan, perasaan baru beberapa waktu lalu kita talk show-nya sama Gita gitu kan bener. ya. Kemarin sama Niko juga Mbak. Iya kan, nah iya bener kan. Nah terus tiba-tiba akan berganti aja, jadi tidak akan lama lagi. Tapi setelah tahun ini udah ngerasa puas banget, udah mengerjakan tugas keputrian dengan baik pasti gitu kan Ella, tugas keputrian ya. Alhamdulillah gitu Mbak. Oke, jadi apa yang kamu rasakan selama setahun ini? Menderita kok tidak ya? Enggak dong. Yang pastinya seneng sih Mbak. Tapi ya itu sih banyak suka dukanya juga. Tapi alhamdulillah so far tuh terjalan sampai pemilihan ini sih, walaupun banyak bakbuknya ya. Iya dong, biasa kan. Iya, Tapi iya. semoga terjalan dengan lancar buat sampai grand final besok. Amin. Harapan kamu di selaku panitia ya, seperti apa sih untuk acara besok? Harapannya pastinya nggak jauh-jauh untuk acara yang lancar, nggak ada kendala sama sekali. Mulai dari panitia, dari finalis dan juga dari kakak-kakak senior juga gitu. Semoga nggak ada rundown yang lambat atau apapun itu, walaupun masalahnya kecil tapi kan bakal berpengaruh banget ke acara gitu. Yes, betul Semoga banget. lancar aja sih. Amin, benar-benar lancar ya. Kakak-kakak panitia sudah berjibaku udah sejak lama nih kayaknya ya. Lumayan ya Mbak. Iya kan, jadi bentar lagi tuntas semua kesibukannya. Tapi udah happy banget loh ya. Bener banget. Iya, setahun ini sudah mengabdi katanya Cila sebagai Putri Saintek ya. Oke deh. Nah, jadi itu adalah cerita di balik bagaimana riuhnya panitia. Kamera masih ngadep sana loh. Sengaja biar dia mati gaya. Gimana riuhnya gitu kan ya. Jadi nih balik lagi ke kalian berdua nih ya. Karena kita udah di penghujung waktu banget, ceritanya apa sih harapan kalian atau pesan apa tepatnya pengen banget kalian sampaikan untuk teman Pro 2 kita nih. Silahkan. Jadi mungkin pesan dan buat kalian nih ya. Buat kalian dan kita semua juga tentunya saya pribadi. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung dalam ikatan apapun itu, mau baik putra-putri fakultas, putra-putri universitas, bujang gadis dan sejenisnya maupun duta, teruslah mencoba. Percaya diri, percaya dirilah. Percaya pada diri sendiri. Kemudian jangan pernah terus merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Dan juga jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena mungkin kesalahan bisa diperbaiki, tapi waktu tidak mungkin dapat untuk diulangi. Wow, super sekali ya kamu ya. Curiga motivator anak ini sebenarnya. Oke, terima kasih Fadil. Putri sekarang. Iya Kak. Pesan apa yang pengen disampaikan nih buat teman Pro 2? Baiklah, buat kalian yang ingin gabung jadi pageant boleh banget nih. Apalagi buat mengasah minat bakat kalian yang kalian miliki, dan kalian bisa membawa kemampuan tersebut pada ajang pageant. Nah, Putri ada ingat nih Kak, ada satu quotes yang isinya begini. Orang hebat bukan takut kegagalan, tapi kegagalan akan tumbuh dan berkembang darinya gitu kan. Wow, cakep banget. Yeay, keren-keren banget sih ya finalis kita ini ya. Untuk pemilihan Putra-Putri Saintek UIN Raden Fata Palembang tahun 2023. Yang pasti mudah-mudahan lancar dan sukses. Kalian juga pokoknya bisa memberikan yang terbaik ya, apapun hasilnya. Kita yakin itu yang terbaik buat semuanya gitu ya. Jangan begadang malam ini. Biasanya gitu nggak bisa tidur ujung-ujungnya ya. Oke, iya dong, biar fit terus aja dan selalu sehat aja ya.
Oke, good luck sekali lagi buat kalian berdua. Instagram lupa nih. Boleh. Kasih dong Instagram buat teman Pro 2, siapa tuh mau kepo. Boleh. Siapa dulu nih Kak? Boleh. Siapa dulu? Baiklah. Putri. Dulu. Buat kalian yang mau follow Instagram Putri boleh banget, yaitu @putfa__. Kamu aja deh tadi Putfa. Putfa. Oke, Iya. Putfa biasa ya. Iya. Oke deh. Underscore 2 kali ya gitulah pokoknya ya teman Pro 2. Oke, sekarang Fadil. Untuk Fadil sendiri @mfadilah08. Nggak Oke. pakai double L. Jadi L-nya satu kali aja. Oh iya benar. Jadi buat kalian nih di follow Iya dan juga kan? mohon dihadiri untuk acara besok. Yes, bener tuh ya. Grand Jadi final. jangan lupa teman Pro 2 ya datang yuk kita tonton aja deh mereka dan finalis lainnya juga untuk babak grand final besok ya. Oke, selamat dan sukses buat kalian semua. Pastinya buat kita juga terima kasih udah ngobrol dari kepanitiaan juga nih ya yang heboh-heboh dan sudah berjibaku banget kayaknya untuk grand final besok dan mudah-mudahan untuk para finalis juga akan tetap sehat gitu kan ya. Dan makin strong aja, makin smart aja buat besok ya dalam menghadapi segala kenyataan hidup ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat Fadil dan juga Putri. Sama-sama Kak. Oke, thank you ya, bye-bye. Bye-bye. Wow, seru kan ya teman Pro 2, kita udah ngobrol nih bareng mereka berdua. Plus tadi bertiga juga kita ajak dadakan untuk ngobrol. Jadi kamu udah dengerin obrolan seru banget bareng Putri Famalia yang merupakan finalis Putri Saintek UIN Raden Fata Palembang tahun 2023. Dan Muhammad Fadilah, finalis Putra Saintek UIN Raden Fata Palembang tahun 2023. Jadi kita udah ngobrolin seputaran gimana sih keseruan untuk grand final besok gitu ya. Dengan tajuknya Satu Melayu, Satu Budaya, dan Satu Cita-Cita. So finally aku juga mau closing dulu untuk program Sore Ceria. Yang pasti next bakal ada Kakak Selvian nemenin kamu semua di Pro FM, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.